untuk waktu bagi manusia, bukan sekelompok. Orang kadang-kadang menggunakan hadis yang memang itu sahih, ya, kita tidak menafikan. Kalau seandainya siapapun atau kelompok apapun juga, atau bahkan pemerintah, kalender Hijriah itu karena dibuat oleh Persyarikatan Muhammadiyah, kami tidak setuju dengan penetapan 29 itu. Dan diharapkan tidak ada lagi perselisihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali untuk pengajian malam ini kita masih mengulang atau mempertegas tentang tahun baru Hijriah. Kita malam ini memasuki, menurut perhitungan kita, malam ke-9 dari bulan Muharram, bulan 1 Hijriah tahun 1446. Kenapa kita perlu lagi mempertegas? Karena tahun ini 1446 telah ditetapkan sebagai tonggak tahun Hijriah global. Sebelum ini ya sifatnya lokal begitulah. Sehingga untuk menetapkan tanggal 1 bulan barunya, bulan 1 itu sulit atau selalu berbeda. Itu bukan berarti kita meremehkan, tapi ketidakmampuan untuk berijtihad menentukan kesepakatan. Yang jelas begini, Islam itu kafah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah kelompok umat yang satu. Ba'asallahu nabiyyina mubasyirina wa mundhirin. Maka Allah mengutus terhadap umat yang satu itu para nabi. Jadi nabi itu diutus untuk satu umat sebenarnya. Tapi tentu keterbatasan, ya ini kehendak Allah tentunya ya. Sehingga diutus lagi nabi yang lain dan begitulah seterusnya. Nah, sebagai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, dan tidak akan ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad, maka kesatuan itu harus memang benar-benar diwujudkan, ummatan wahidah, di dalam mematuhi perintah Allah tentunya. Nah, kaitannya dengan upaya penanggalan, Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa engkau wahai Muhammad akan ditanya, yas'alunaka anil ahillah, akan ditanya tentang bulan yang dimulai dengan bulan sabit, hilal, ahillah. Maka kata Allah kepada Nabi, qul, katakanlah itu, hiya mawaqitu linnasi wal haji. Itu adalah sebagai waktu, untuk waktu bagi manusia, bukan sekelompok. Nah, ini umat wahidah tadi, jadi untuk semua, dan juga untuk ibadat haji. Ibadat haji itu memang intinya yang harus diketahui kapan wukuf di Arafah. Maka menyusullah yang lainnya, kan begitu. Tapi menentukan wukuf di Arafah tanggal 9 tidak mungkin kalau tidak mengetahui tanggal 1-nya, kan pasti begitu. Tidak mungkin kita meloncat begitu. Tapi mulai 1-nya kapan? Kemudian pada berikutnya kan 2, 3 sampai bisa menentukan tanggal 9. Karena sebelum itu juga kan ada istilah mabit di Mina dulu, begitu kan, 8 baru wukuf di Arafah, 9 baru 10 baru nanti hari tasyrik. Bahkan juga di samping itu untuk menentukan dengan mengetahui awal bulan Zulhijjah itu menurut para ahli tafsir adalah berkaitan dengan pernyataan Allah di dalam surah Al-Fajr, walayalin ashrin, dan 10 malam. 10 malam itu apa sebenarnya? 10 malam itu adalah 10 malam bulan Zulhijjah, mulai 1 sampai 10 Zulhijjah, hari Idul Adha. Tentu Allah menyebut 10 hari Zulhijjah bukan sekedar ingat begitu saja, tetapi ada rahasianya. Rahasianya, dan Rasulullah juga menyampaikan di antaranya keutamaan
10 hari Zulhijjah untuk banyak-banyak beribadat, terutama bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadat haji. Jadi jangan sampai keliru lah begitu menentukan. Tapi karena kalender untuk menetapkan Zulhijjah yang baru lalu belum lagi disepakati untuk kebersamaan secara global, begitulah di dunia tentang awal bulan, sehingga terjadi perbedaan antara di Indonesia dengan di beberapa negara di Arab sampai ke Afrika dan ke negara barat sampai ke daratan Amerika. Tentu itu bukan disengaja karena keterbatasan ilmu pengetahuan pada saat itu untuk melakukan, menetapkan, dan keterbatasan informasi juga menetapkan 1 Zulhijjah sehingga terjadi perbedaan. Tetapi kalau sudah bisa dipastikan atau ditetapkan, maka yang kita pakai tentunya bagaimana ketetapan itu dilakukan secara global. Global itu artinya mendunia, begitulah. Nah, ditetapkan begitu, maka itulah yang harus kita pakai. Jadi menurut perhitungan Zulhijjah itu 29 untuk kita di Indonesia. Tapi beberapa negara Arab mengatakan genap 30. Sehingga pada akhir Zulhijjah ada yang 30, ada yang 29. Maka sementara penetapan awal Muharram sepakat ya, tanggal 1 Muharram sepakat, yakni tanggal 7 kalau kemarin ditentukan 7 Juli atau malam Ahad, hari Ahad. Menurut perhitungan begitu ya. Lebih-lebih lagi hisab dihasilkan karena perhitungan terhadap perjalanan bulan dengan matahari. Yang kemudian tentu perjalanan bulan dan matahari itu dibuktikan atau diistilahkan dengan untuk melihatnya dengan ru'yat. Pada malam Ahad yang lalu ya, tanggal 7, menurut hisab itu kan memang bisa ditentukan tanggal 1. Kenapa? Karena di ru'yat seandainya memungkinkan dilihat hilal ketinggiannya di atas 3 derajat. Mulai di Papua sana kemudian sampai di Aceh. Bahkan di Aceh disebutkan 6 derajat ketinggian hilal. Nah, ini kan tidak bisa dimungkiri itu bahwa wujudul hilal itu memang benar-benar di Indonesia. Tetapi ya tidak merupakan final begitu kalau tidak dibuktikan melalui ru'yat. Orang kadang-kadang menggunakan hadis yang memang itu sahih ya, kita tidak menafikan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Artinya di dalam kita berpuasa, Rasulullah menyuruh kamu mulai berpuasa diawali dengan melihat hilal. Nanti pada saat berbuka pun memulai dengan melihat hilal. Jadi istilah ru'yat itu memang ada ya. Itu tidak bisa ditolak, ditiadakan begitu. Tetapi kadang-kadang juga antara ru'yat dan hisab harus didampingkan. Pada saat ini didampingkan, ternyata hilal itu memang sebenarnya bisa dilihat. Imkanur ru'yah, karena menurut dihitung 3 derajat lebih ketinggiannya mulai di Papua sana. Lebih-lebih kalau di Sumatera, di Aceh. Nah, itu imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu sehingga kadang-kadang dia ambil dasar untuk menentukan dari memang benar wujudul hilal. Jadi istilah mengatakan hilal tidak ada itu tertolak dengan istilah imkanur ru'yah. Artinya memungkinkan dilihat tapi tertutup awan. Kenapa? Ya itulah mungkin suasana mendung begitu seluruh Indonesia umpamanya, sehingga tidak ada orang yang bisa melihat hilal menentukan 1 Muharram. Tapi menurut ru'yat ada, sehingga bergeserlah dari wujudul hilal. Nah, wujudul hilal itu kadang-kadang 1 derajat juga kan wujudul hilal. Bergeser kepada imkanur ru'yah karena ketinggiannya 3 sampai 6 derajat. Dengan demikian ada istilah yang tidak terlihat itu tergeser begitulah.
dengan istilah imkanur ru'yah. Yang diunggulkan imkanur ru'yah. Nah itu biasanya di dalam cara penetapan awal bulan. Jadi kalender global menetapkan berdasarkan yang perhitungan tadi imkanur ru'yah. Malam Ahad adalah 1 Muharram. Tapi kalau umpamanya orang yang memang menghitung Zulhijjah baru 29, memang memungkinkan untuk menggenapkan. Di dalam hadis memang disebutkan fa'in humma ahadukum. Kalau memang tertutup ada awan fa'atimmu salasin, maka sempurnakan 30. Nah maka ya ada kan di antaranya yang menyempurnakan bulan Zulhijjah menjadi 30 sehingga malam Senin sebagai awal bulan Muharram. Nah kemudian lagi ini karena global itu menetapkan awal bulan itu tidak hanya dalam 1 tahun, bahkan bisa menghitung. Ini kan karena ilmu pengetahuan, rahmat dari Allah. Allah memberi kemampuan kepada manusia ilmu pengetahuan sehingga bisa menentukan peredaran bulan dan matahari itu dan bisa menetapkan setiap awal bulan selama puluhan tahun ke depan. Bahkan ratusan tahun. Dari itu kita bisa menetapkan kapan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Kedua itulah yang kemudian yang menjadi syariat ketentuan hukum bagi kita untuk melaksanakan sholat gerhana. Artinya karena adanya bulan dan matahari itu. Di mana bulan dan matahari terjadi ijtima, maka itulah yang kemudian terjadi gerhana dan dianjurkan kita sholat sebagai bukti keimanan kita, keagungan Allah yang menjadikan alam semesta. Boleh jadi itu sebagai pernyataan iman kita terhadap apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu beredar pada posisinya. Itulah kekuasaan Allah yang Maha Agung. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan begitu juga bulan qaddarna, kami tentukan kata Allah peredarannya manazil yang kemudian nanti kembali peredarannya tadi dari bulan sabit terus membesar kembali sampai ke seperti bulan sabit atau seperti apa pelepah kurma kal urjunil qadim. Dan lagi Allah lebih tegas, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin matahari itu akan mendahului bulan. Dan begitu juga bulan tidak mungkin. Artinya tersalah begitu tidak mungkin. Begitu juga malam dengan siang. Tidak ada yang kemudian keliru, begitulah. Semuanya berjalan kata Allah. Pernyataan Allah itulah yang kita imani sepenuhnya. Lalu itu kemudian menjadi bahan untuk penentuan bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Nah jadi menentukan awal bulan Qamariyah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya sampai Zulhijjah dengan ilmu pengetahuan itu bagian daripada ijtihad syar'i, ijtihad agama, ijtihad untuk pelaksanaan syariat Allah. Jadi bukan masalah sepele. Kalau sudah ijtihad memang kan prinsipnya bisa boleh jadi salah, tapi dengan ada petunjuk dari Al-Quran dan juga hadis Nabi, tentu dasar itu memperkuat untuk berijtihad menentukan setiap awal. Maka kalau seandainya siapapun atau kelompok apapun juga atau bahkan pemerintah melanggar atau tidak mentaati atau tidak mau dengan ketentuan awal bulan Hijriyah, lebih-lebih kalau ada semacam ketidaksetujuan, tidak mau menerima karena alasan yang macam-macam lah, dicari-cari alasan, umpamanya saya atau kami tidak setuju dengan kalender Hijriyah global itu
yang menetapkan 1 Muharram malam Ahad. Kami tidak setuju dan kami akan menyempurnakan Zulhijjah menjadi 30 sehingga kami beralasan di samping upaya menyempurnakan 30 bahwa hilal itu tidak terlihat betapapun juga imkanur ru'yatnya. Ini secara sengaja, bukan masalah sepele. Apabila begitu, karena alasan yang tidak sebenarnya begitu dibuat-buat kalau begitu ya. Ya katakan umpamanya kalender Hijriah itu karena dibuat oleh Persyarikatan Muhammadiyah, kami tidak setuju dengan penetapan 29 itu. Kami harus 30 untuk bulan Muharram. Dengan alasan itu, ini tentu akan merubah beberapa syariat Allah, di antaranya ada di bulan Muharram ini, terutama 10 Muharram. Syahrullahil Muharram disebutkan. Apa di dalam hadis disebutkan? Seutama-utamanya bulan adalah bulan Ramadan. Kemudian Nabi menyebutkan keutamaan bulan Muharram. Yang jelas kita ada disyariatkan pada tanggal 10 Muharram puasa. Walaupun sunat, tapi harus dilakukan memang betul-betul tanggal 10. Karena Rasulullah yang memberikan contoh. Rasulullah yang menyuruh 10 Muharram Asyura. Walaupun ada hadis juga menganjurkan 9. Kata Rasulullah, kalau aku nanti diberi kesempatan untuk melakukan 10 Muharram, niscaya aku akan mendahuluinya dengan 9 Muharram. Jadi 9 dengan 10. Tentu kalau bagi kita menghitung 9 adalah malam ini, 10 malam besok. Yang banyak hadis menyebutkan keutamaan 10 Muharram. Tapi kalau kita tadi ya kembali kepada ada unsur kesengajaan dengan menginginkan bahwa 1 Muharram mulai malam Senin tergeserlah dia. Yang 10 Muharram harus malam Selasa menjadi malam Rabu. Ini kan syariat. Walaupun ibadatnya sunat, tapi itu ajaran agama yang tidak boleh kita mempermainkan. Kesalahannya itu di mana sebenarnya? Tentu dengan awal Muharram. Kalau itu kan terjadi. Seandainya malam ini seperti kalender global itu menyebutkan tanggal 9. Tapi bagi yang menentukan bahwa 1 Muharram malam Senin tanggal 8 Juli maksudnya, maka mereka malam ini mengatakan juga malam 8. Dan seterusnya. Saat orang nanti setelah hari Selasa 10 Muharram berpuasa yang disebut dengan puasa Asyura, mereka mengatakan itu baru tanggal 9 Muharram. Hari Rabu 10-nya, yang lain 11. Ketidaksepakatan dengan ada unsur kesengajaan itu tentu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Apalagi kalau hal yang itu terjadi di bulan-bulan lain, umpamanya ya, karena tidak setuju dengan kalender global sehingga tidak mau kebersamaan untuk menentukan 1 Ramadan, umpamanya 1 Syawal, selalu berbeda umpamanya. Ini kan dengan unsur kesengajaan, bukanlah itu sebenarnya yang diinginkan dalam Islam. Nanti ini bapak-bapak dan ibu-ibu juga untuk bulan Muharram ini jumlahnya 29. Tentu bagi orang yang tidak bersamaan dengan kalender global, saya tidak mengatakan kalender Muhammadiyah ya, tidak bersama dengan kalender global, maka dia tentu akan berbeda lagi pada akhir bulan Muharram. Bagaimana sama untuk 1 Safar, karena apa? Muharram 29, berikutnya 1 Safar. Bagi yang tidak bersamaan dengan kalender global, berarti 29 Muharram itu mereka baru 28. 1 Safar bagi kalender global, mereka baru 29. Pasti berbeda. Kenapa? Karena mereka sudah kurang, harus menggenapi. Karena bulan itu Rasulullah mengatakan bulan itu tidak ada kurang dari 29, tidak ada lebih daripada 30. Itu bulan Hijriah.
pasti dia akan menambah atau berbeda lagi, ya, menentukan awal Safar. Dan lebih-lebih jauh lagi kalau seandainya menggenapkan bulan Muharram 30. Kalau umpamanya menggunakan sistem ru'yah, oh ternyata di akhir bulan Muharram hilal tidak terlihat untuk menentukan satu bulan Safar, maka karena ini baru 29 digenapkan menjadi 30, maka akan terjadi lebih jauh lagi. Perbedaan 2 hari jelas begitu. Nanti kalender global menetapkan tanggal 3, dia baru tanggal 1. Ini lebih fatal. Tambah jauh lagi perbedaan. Jadi kita bersyukur sebenarnya dengan ilmu pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak menolak hadis-hadis Nabi. Namun ada hadis Nabi yang membimbing juga untuk melakukan kalender secara global. Ada beberapa hadis, di antaranya begini. Rasulullah bersabda, "Kamu hendaknya berpuasa pada hari orang-orang berpuasa dan berbuka pada hari orang-orang berbuka." Begitu juga Idul Adha bersama-sama dengan orang yang melakukan Idul Adha. Ini menunjukkan untuk kebersamaan seluruh makhluk manusia, terutama umat Islam. As-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudhuna. Ada juga hadis yang diriwayatkan Aisyah, as-saumu yauma yasumun nas. Artinya semua berpuasa, umum gitu kan. Wal fitru yauma yuftirun nas. Jadi tidak mengacu, ya, tidak menyuruh atau tidak memberikan petunjuk untuk sekelompok atau itu ini, tapi kalau ada. Dan masih ada lagi hadis yang lain. Dan dalam prakteknya juga Rasulullah pernah satu ketika beliau mau menyempurnakan puasa 30 hari, lalu ada sahabat di siang hari besoknya yang datang dari perjalanan jauh berucap kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku telah melihat hilal dalam perjalananku pulang menuju Madinah." Artinya di malam hari melihat hilal sebagai awal bulan Syawal. Padahal Rasulullah telah bersahur, para sahabat juga begitu, di siangnya mau meneruskan, tapi begitu diberitahu bahwa hari itu hari 1 Syawal, maka beliau pun kemudian berbuka dan mengajak para sahabat untuk melakukan sholat Idul Fitri. Di lain riwayat menyebutkan Idul Fitrinya dilakukan sesudah sholat zuhur, bukan pagi, karena berita yang diterima sudah agak siang. Kenapa? Karena Rasulullah mendengar informasi dari orang yang mungkin dia itu ya jauh di luar kota Madinah. Nah, begitulah kalau kita berdasarkan peristiwa ini mendengar berita kepastian bahwa hilal ada di negara mana, maka kita harus mengikutinya. Kalender global menyatakan dengan istilah imkanur ru'yah atau wujudul hilal, itu tidak palang tanggung keberadaan hilal itu. Keberadaan hilal di permukaan bumi sebagai isyarat bulan baru, posisinya 5 derajat. Entah di mana kayak begitu, maka itu adalah bulan baru. Nah, itulah yang ditetapkan dalam kalender global. Maka Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kita tidak perlu susah-susah sebenarnya ya untuk begitu. Ada ahlinya yang memang bisa melakukan perhitungan itu sehingga menetapkan bulan baru setiap bulan. Jadi setahunnya umpamanya ini Muharram, kemudian nanti Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kapan? Itu sudah ada. Tapi bagi yang mau menggunakan ru'yat silahkan kan. Namun dengan perhitungan ini ya karunia Allah lebih memantapkan bagi kita tentang perhitungan yang dibimbing oleh Al-Quran tadi, terutama surah Yasin ayat 37, 38, 39. Sehingga tidak terjadi kekacauan dengan penentuan kalender global.
Maka sebaiknya kita memulai, terutama Persyarikatan Muhammadiyah dan ortomnya, selalu menggunakan kalender Hijriah. Ini lebih menguntungkanlah begitu daripada kita menggunakan yang lain, yang kalender itu, karena sangat memberikan kepastian untuk kita melaksanakan ibadat, baik awal puasa, begitu juga perhitungan di musim haji dan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan ibadat kita tidak keliru. Termasuk bagi orang yang mau melaksanakan puasa, kalau Senin Kamis kan itu harinya, tapi ada puasa yang disebut Saumu Yaumul Bid, hari cerah, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Qamariyah. Jadi kita harapkan tidak keliru. Kenapa melakukan 13? Karena dibimbing oleh kalender global. Nah, ini perlunya penetapan awal bulan, sekalipun umpamanya bulan Safar tidak ada keharusan ibadat umpamanya, tapi di situ ibadat puasa yang 13, 14, 15 akan bisa diketahui, dan begitulah bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Jadi adanya usaha menetapkan kalender Hijriah itu sebenarnya ijtihad syar'i, bukan hal yang biasa karena kaitannya dengan ibadat, agar tidak keliru kita melaksanakan ibadat-ibadat. Memang ada di antaranya yang wajib seperti Ramadan terutamanya, tapi ibadat sunat. Nah, inilah ya pentingnya, sekali lagi kita perlu memperhatikan hitungan bulan Qamariyah atau kalender Hijriah global ini, sehingga kebersamaan bagi kita di seluruh dunia untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan cara baik, dan diharapkan tidak ada lagi perselisihan, apalagi sampai pertengkaran atau saling tuduh menuduh dalam melaksanakan ibadat yang memang sebenarnya dituntun untuk ibadat itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian Bapak Ibu sekalian yang terhormat, semoga ada manfaatnya untuk kita dalam hal penggunaan KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Jadi tidak akan ada lagi sebenarnya kalender yang lain. Apakah ada bandingan atau tandingan terhadap kalender ini? Tidak mungkin. Sebab apa? Kalau menggunakan ru'yat, jangan-jangan nanti terus salah. Jadi umpamanya sekarang untuk menentukan bulan Safar, tentukan menggunakan melihat dulu baru bisa menetapkan bulan Muharram apakah 29 atau harus 30. Tapi dengan adanya bimbingan KHGT, kalender Hijriah global tunggal, insya Allah tidak akan ada terjadi yang semacam itu. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.